Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah. Pada video awal saya di channel ini, saya akan bercerita tentang kisah saya pribadi. Sekalian sebagai awal perkenalan kita ya teman-teman. Pasti auto mikir nih, emangnya mbaknya ini siapa? Bukan artis, bukan orang terkenal. Apakah ceritanya menarik gitu kan? Mungkin gak terlalu menarik, tapi semoga ada manfaatnya ya. Oke, nggak usah lama-lama babi buba, langsung aja ya teman-teman. Ini ceritanya sama seperti judulnya, tentang indigo. Ya, saya adalah mantan indigo. Mantan, jadi keingetan mantan yang itu tuh, cie enggak ya, enggak. Maksud saya, alhamdulillah saat ini saya udah mulai waras dan sehat dan nggak pernah ngelihat hal-hal yang aneh-aneh lagi. Awal mula cerita saya ini pada saat usia saya 9 tahun, itu pada tahun 1995. Saya tinggal di sebuah desa yang tepatnya di depan rumah saya itu adalah pasar. Rumah saya itu mirip ruko, tapi ruko zaman dulu ya. Ibu saya menjalankan usaha dan tinggal di rumah itu. Jadi di depan rumah toko kami itu ada jalan raya, lalu di seberangnya ada pintu pasar, yang tepat di tengahnya pasar itu dan memang kelihatan dari rumah adalah pohon asem yang sangat besar dan rimbun, usianya udah puluhan tahun. Pokoknya kalau malam lingkungan depan rumah itu sepi banget. Sepi lah, namanya juga pasar ya, ramenya kalau pagi, kalau ramenya malam pasar malam kali ya. Ada beberapa sih orang yang tinggal di kanan kiri, tapi kalau udah jam 9 malam lewat gitu, zaman dulu itu udah pada masuk rumah masing-masing. Dan di belakang rumah kami adalah tempat pemakaman umum desa. Pokoknya kalau buka pintu belakang langsung lihat pemandangan indah, kuburan dengan pohon-pohon yang banyak, ala-ala kuburan desa gitu. Asri sih kalau pagi kelihatan ijo-ijo gitu kan, tapi kalau malam ngeri-ngeri sedap. Bisa dibayangin kan? Ya begitulah lingkungan rumah saya waktu kecil. Singkat cerita, pas aku usia 9 tahun itu, pas malam-malam sekitar jam 9-10an lah, aku lupa, aku tuh lagi asik lihat TV. Nah, bapak dan ibu aku itu nemenin, tapi tidur-tiduran di sofa, jadi tidur beneran. Ya itu nemenin apa tidur ya, ya pokoknya gitulah. Nah aku itu bangun sendiri, kakak-kakakku juga sudah pada tidur semua. Emang agak nambeng sih, disuruh tidur nggak tidur malah lihat TV, malah suka begadang. Padahal kan begadang jangan begadang ya kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Malah nyanyi. Ya udah terusin aja ya. Terus pas lagi asik-asiknya lihat TV, tiba-tiba tangan, kaki, dan tubuhku itu semuanya pokoknya pada kaku-kaku semua, nggak bisa digerakin sama sekali. Tapi mata itu masih kebuka. Dan tiba-tiba terdengar suara gemerincing, suara delman, kerincing, 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 yang berjalan dengan perlahan-lahan, seolah-olah tuh suaranya dari sekitar arah utara jauh gitu, lalu mendekat, semakin dekat, seperti berasa di depan rumahku, dan terus berlalu dan berlalu, tapi masih kedengaran lirih dan menghilang, atau lebih tepatnya seperti berhenti jauh di sebelah selatan rumahku. Setelah suara gemerincingnya itu menghilang, tiba-tiba tubuhku yang tadi nggak bisa digerakin itu bisa digerakin semua, dan sontak aku langsung nangis jerit sejadi-jadinya. Hingga ibu dan bapakku yang tidur di sebelahku terbangun dan mulai nenangin aku. Sambil masih nangis nih langsung aku ceritain tuh semuanya, babi buba gini. Tapi yang namanya ibu kan menenangkan ya. Jadi ibuku tuh bilang, itu tikus tetangga dipakein gelang gemerincing katanya.
Lah ya apa kurang kerjaan lagi ya tetanggaku makein tikus gelang. Mikir gitu juga sih. Tapi karena aku masih takut ya aku mengiyakan saja dan langsung tidur. Dan ngomong-ngomong teman-teman, meskipun itu desa, tapi di desaku itu nggak ada satupun orang yang punya delman. Jadi kalau dengar suara delman malam-malam lagi, itu ya cukup ngeri ya. Konon katanya itu adalah orang yang ambil pesugihan, ada orang yang bilang begini, ada yang begitu, ada yang begono, nggak tahu lah. Pokoknya itu cerita pengalaman hantu pertamaku yang masih aku ingat. Nah setelah itu makin kesininya makin gede itu makin banyak cerita-cerita kayak gitu. Jadi makanya ini aku bikin part 1. Aku tuh hampir puluhan tahun ya teman-teman dapat experience kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini kurang lebih udah 4 tahun lalu udah nggak sensitif lagi. Berkat ruqyah mandiri itu bener deh. Aku belajar ruqyah mandiri tuh dari ustadz-ustadz dan dari YouTube juga tuh. YouTube-nya Ustadz Muhammad Faisar tuh bener-bener ngebantu banget. Alhamdulillah bertahun-tahun dijalanin ada hasilnya. Bertahun-tahun minta ke Allah, alhamdulillah dikabulkan. Jadi bagi teman-teman kalau ada pengalaman yang sama nih dan udah ruqyah tapi kok masih belum ini ya, masih sering lihat aneh-aneh lagi ya atau gimana ya, sabar aja ya teman-teman, pokoknya semangat, pasti bisa sehat dan normal lagi. Dan untuk teman-teman nih yang punya cerita sama kayak tadi yang tiba-tiba tubuh nggak bisa digerakin, tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa dukung channel saya dengan like dan subscribe. Dan nantikan cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.